beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-135 ini, didukung oleh para pemain, Petrus Urspon sebagai Jaya Katuang, Ai sebagai Narya Turuk Bali, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Refli Lubis sebagai Jaran Bangkal, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Bambang Her sebagai Wung Kilur, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arda Raja, putra Jaya Katuang, menerima Patih Kebo Mundarang dan rombongannya di ruang pendapa. Kebo Mundarang baru saja melaporkan mengenai kesan-kesan yang diperoleh selama dalam perjalanan keliling mengunjungi desa-desa wilayah Kediri. Selanjutnya Arda Raja menanyakan perihal hutan tarik. Paman Kebo Mundarang, coba. Aku ingin tahu apa saja yang dikerjakan Sanggrama Wijaya di tengah hutan itu. Berilah keterangan yang cukup, Paman. Baik, Gusti Arda Raja. Sebelum pergi mengunjungi desa-desa lain di sebelah selatan dan timur Gunung Welirang, terlebih dulu hamba singgah di Dukuh Majapahit. Majapahit? Aku belum pernah mendengar ada desa yang bernama Majapahit, Paman. Ampun, Gusti. Semula hamba juga tidak mengira bahwa di tengah hutan tarik telah berdiri sebuah desa. Dan warga desa yang tinggal di situ menyebutnya Majapahit. Hah, pastilah itu gagasan Sanggrama Wijaya.
Benar, Gusti. Dia Sanggrama Wijaya dan beberapa pengikutnya telah berhasil membuka hutan. Mereka bekerja membuat lahan-lahan pertanian dengan dibantu orang-orang dari pesisir Madura. Itu termasuk laporan yang kurang menggembirakan, Paman. Aku akan meneruskannya pada Ayahanda Prabu Jayakatwang. Coba, kau teruskan laporan dan keteranganmu, Paman. Ada berapa kepala keluarga kira-kira yang tinggal di situ? Tidak lebih dari 40 kepala keluarga, Gusti. Apa saja yang mereka kerjakan setiap harinya? Mereka hanya mengerjakan lahan-lahan pertanian yang sudah siap tanam. Hamba lihat ada beberapa di antara mereka menanam padi, jagung, dan buah-buahan. Itu mungkin hanya kedok belaka, Paman. Aku belum bisa percaya. Tapi memang belum ada buktinya. Memang, Gusti. Belum ada tanda-tanda ataupun bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia Sanggrama Wijaya menyusun kekuatan di Dukuh Majapahit. 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 Tidak ada itu Majapahit. Yang ada hanyalah hutan tarik Paman Kepemudara. Iya, Gusti. Kita jangan mengembar-gemborkan Majapahit. Nama itu tidak boleh muncul di permukaan bumi. Tidak ada desa yang bernama Majapahit. Sarang kediaman Sanggrama Wijaya dan keempat gundiknya itu tetap bernama Tarik, hutan Tarik. Benar, Gusti Ardaraja. Sebab kalau nama itu sampai tersebar luas, bisa membahayakan kedudukan Kediri. Bekas pengikut pemerintah lama tentu akan berduyun-duyun datang ke hutan Tarik dan bermukim di sana. Dan kalau sampai hal itu terjadi, berarti kita memberi kesempatan pada Sanggrama Wijaya untuk memperbesar pengaruhnya. Di samping itu, sarang mereka bisa dipergunakan untuk menyusun kekuatan bawah tanah yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan pemerintah Kediri. Pokoknya, aku tetap tidak setuju hutan Tarik dibuka dan dijadikan lahan-lahan pertanian. Lalu sekarang apa yang harus kami lakukan, Gusti? Begini saja, Paman. Tenaga Telik Sandi harus ditambah 2 kali lipat. Sebar mereka ke berbagai pelosok desa, terutama desa-desa yang berdekatan dengan hutan Tarik. Setiap hari harus ada laporan tentang apa saja yang berkaitan dengan keamanan negara. Umumkan lagi bahwa dilarang keras mendirikan perguruan ilmu kanuragan. Barang siapa melanggar peraturan ini bisa dianggap membangkang, menentang pemerintahan, membahayakan keamanan negara, mengganggu keseimbangan roda-roda pemerintahan. Dengan begitu harus ditangkap. Kalau perlu harus dihukum pancung di depan umum supaya menjadi peringatan keras bagi yang lainnya. Kemudian mengenai tempat pemukiman Sanggrama Wijaya yang mereka sebut sebagai Desa Majapahit itu harus diawasi secara khusus, Paman. Baik, Gusti. Kami semua siap menjalankan tugas dan perintah yang dibebankan di atas pundak kami. Nah, sekarang Paman dan kalian semua bisa istirahat di wismaku. Sementara aku akan mencari kesempatan untuk menghadap Ayahanda Prabu. Duduklah, Ardaraja. Duduk dan bicaralah dengan tenang dan jelas. Sudah beberapa hari ini, aku tidak pernah melihatnya. Terakhir kali kau sowan, kalau tidak salah, bertepatan dengan utusan dari Jenggala dan Blambangan. Memang, Ayahanda. Sudah 5 hari saya tidak menghadap Ayahanda Prabu. Saya sibuk mengurus segala sesuatu sehubungan dengan keputusan musyawarah 1 bulan yang lalu, Ayahanda. Bagus. Memang tugas itu sudah kulimpahkan padamu. Lalu sekarang bagaimana hasilnya? Paman Kepemundarang baru saja kembali dari perjalanan keliling mengunjungi desa-desa di sekitar Kediri, Ayahanda. Iya. Aku juga sudah mendengar soal itu dari Kakang Pudot. Tapi nanti aku ingin mendengar langsung laporan itu dari Paman Kepemundarang sendiri. Dalam perjalanan keliling itu,
Paman ke Pemundarang singgah secara khusus di hutan tarik Ayahanda. Iya, lalu? Menurut Paman Mundarang, Kakang Wijaya bersama para pengikutnya telah membuka hutan tarik menjadi lahan-lahan pertanian. Dan warga yang bermukim di sana tidak lagi menyebut hutan tarik, melainkan telah memberi nama baru, yaitu Majapahit. Majapahit. Majapahit? Benar Ayahanda. Bukankah hal ini tidak bisa dibenarkan? Hamba sangat mengkhawatirkan bahwa desa yang bernama Majapahit itu nanti akan semakin besar, semakin ramai dan semakin maju. Dengan begitu pamor kerajaan Kediri bisa berkurang, Ayahanda Prabu. Tidak, Arda Raja. Kukira pendapatmu itu kurang beralasan. Bagaimanapun majunya desa yang katanya bernama Majapahit itu, pamor Kediri tidak akan berkurang. Soal membangun masyarakat berikut tatanannya bukanlah perkara yang sepele. Kediri. Istana ini sudah berdiri lebih 100 tahun yang lalu. Dalam kurun waktu yang panjang itulah, Kediri mengalami pasang surutnya sebagai sebuah negeri. Dan pasang surut seperti itu akan dialami oleh sebuah negeri yang nantinya akan menjadi besar. Ibarat manusia, maka Kediri sekarang ini sudah mencapai tingkat kedewasaannya. Maka tak mungkin ada yang mampu menandingi kebesaran dan kemegahannya. Arda Raja, kau tidak perlu khawatir. Tapi Ayahanda Prabu, Iya. memberi kesempatan pada Kakang Wijaya untuk membangun desa itu dan memperluas pengaruhnya sampai ke wilayah lain. Apakah tidak berbahaya? Ayahanda harus selalu ingat, dia Sanggrama Wijaya adalah bekas musuh. Arda Raja, tapi dia sudah minta ampun padaku. Iya, tapi kita belum tahu persis isi hati orang, Ayahanda Prabu. Maka sebenarnya dalam hati kecil saya kurang setuju hutan tarik diberikan pada Kakang Wijaya. Bisa saja suatu ketika, kalau ada kesempatan, dia akan menyalahgunakan kebaikan-kebaikan yang telah Ayahanda Prabu berikan padanya. Kalau toh kesempatan itu belum ada, mungkin saja Kakang Wijaya akan sabar menunggunya. Sebab sebagaimanapun juga, dia adalah bekas musuh. Arda Raja, menjadi seorang adikara atau politikus haruslah mempunyai wawasan yang luas. Tidak boleh picik dan mengabaikan hukum-hukum yang berlaku dalam membina sebuah negara besar. Ya, memang dia Sanggrama Wijaya itu adalah musuhku. Dulu sebelum dia menyerah, pada saat dia masih memilih menjadi pelarian, dia tetap musuh. Kalau saja waktu itu prajurit-prajurit gelang-gelang bisa meringkusnya, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman mati padanya. Tapi sekarang persoalannya menjadi lain. Dia sudah menyerah. Dia sudah bertekuk lutut. Dan lagi, aku harus menghormati surat Tuan Wiraraja, Adipati dari Sumenep, yang telah membantu kita meruntuhkan Singasari. Surat dari Tuan Wiraraja itulah yang kujadikan jaminan kesetiaan Sanggrama Wijaya pada Kediri. Aku, sebagai Raja Besar, tidak boleh mengkhianati isi surat itu, Arda Raja. Aku tidak boleh bertindak gegabah, menangkap dan menyingkirkan Sanggrama Wijaya tanpa alasan dan bukti-bukti yang kuat. Mengapa Ayahanda Prabu merasa perlu menghormati isi surat Tuan Wiraraja? Bukankah kedudukan dan wewenang Ayahanda Prabu jauh lebih besar dibanding Adipati Sumenep itu? Arda Raja, ada hal-hal yang tak bisa dan tak boleh diceritakan oleh seorang raja sehubungan dengan kekuasaan yang dipercayakan rakyat padanya. Kalau aku mulai sembrono menggunakan wewenang dan kekuasaanku sebagai raja di raja, maka aku akan rugi sendiri. Raja-raja bawahan seperti Jenggala, Sanggariti, Blambangan, Madura, Pasuruan jelas akan kecewa. Sekalipun raja bawahan, mereka itu pun raja. Mereka juga punya wewenang dan kekuasaan di daerahnya masing-masing.
Kalau kita mampu bersikap adil dan bijak, kita juga yang untung. Kalau suatu ketika terjadi ancaman perang, mereka tentu tidak segan-segan membantu kita. Sudahlah Arda Raja, kau tidak perlu terlalu cemas. Curiga ada baiknya, tapi jangan kelewatan. Biarkan saja Sang Ramawijaya membangun desa atau perdikan untuk tempat tinggalnya. Yang penting, kita harus tetap waspada. Tapi jangan sekali-sekali bertindak keras tanpa bukti nyata. Itu bisa merugikan diri kita sendiri. Bahkan, itu bisa menghancurkan apa yang telah dengan susah payah kita bangun selama ini. Hamba perhatikan, Kanda Prabu kelihatan gelisah. Apakah ada sesuatu yang membuat risau di hati Kanda Prabu? Arda Raja baru saja menghadap. Dia memberikan laporan padaku bahwa dia Sang Ramawijaya sekarang benar-benar sudah menetap di hutan Tarik bersama para pengikutnya yang setia dan dibantu orang-orang Madura. Dia membuka lahan dan pertanian. Itu kan hal yang wajar, Kanda Prabu. Memang itu hal yang wajar. Tidak mungkin selamanya putra mantu Prabu Kertanegara akan tinggal di dalam hutan. Lalu, apa yang menjadi persoalan Kanda Prabu? Arda Raja menyatakan keberatannya Sang Ramawijaya mendirikan pedukuhan. Dia takut suatu ketika dukuh Majapahit menjadi besar yang akhirnya bisa memudarkan pamor Kediri. Jadi, dia Sang Ramawijaya sudah mendirikan pedukuhan baru. Dan pedukuhan itu dinamakan Majapahit. Iya, begitulah. Lalu, bagaimana menurut pendapatmu, Dinda Nararia Turuk Bali? Menurut pendapat hamba, Sang Prabu tidak perlu merisaukan sikap Arda Raja. Arda Raja kan anak kita. Dia masih terlalu muda untuk bisa melihat hal-hal yang besar. Anak itu juga mempunyai kelemahan. Ia kurang bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Kadangkala aku sendiri menjadi bingung. Apakah tindakan yang kulakukan selama ini demi tegaknya kewibawaan pemerintahan Kediri seluruhnya benar? Kanda Prabu, apa yang Kanda Prabu lakukan selama ini sudah cukup baik. Dengan mengampuni Sang Ramawijaya dan memberikan hutan Tarik, bisa diartikan selesainya pertikaian antara kerabat istana Singosari dan Kediri. Mudah-mudahan saja permusuhan lama yang turun-temurun itu berakhir hingga di sini. Memang begitulah yang kuharapkan. Tapi aku tidak yakin apakah harapanku ini akan terpenuhi. Kanda Prabu, soal itu serahkan saja pada kehendak Sang Hyang Widi. Sebab menurut hamba, tugas seorang raja ialah memimpin rakyatnya agar bisa hidup sejahtera, berbuat adil dan bijak, dan bukan hanya memikirkan bagaimana caranya untuk terus berkuasa. Hal itu tak mungkin terlaksana, Kanda Prabu. Sebab kekuasaan itu bukan dari kita datangnya, melainkan dari Sang Hyang Widi juga. Kalau Sang Hyang Widi akan mengambil kekuasaan itu dan menyerahkannya pada orang lain, kita bisa berbuat apa? Bagaimana, Gusti? Aku sudah menghadap Ayahanda Prabu. Lalu bagaimana hasilnya? Aku telah gagal mempengaruhi Ayahanda Prabu. Beliau tetap berpegang teguh pada isi surat yang dikirimkan oleh Tuan Wiraraja. Tapi beliau setuju
kita mengerahkan tenaga prajurit dan telik sandi yang terlatih untuk secara khusus mengawasi hutan tarik. Saya kira itu sudah cukup, Gusti. Yang penting kita mendapat pegangan kokoh dalam bekerja. Ah, benar Paman. Baiklah, terima kasih atas laporan Paman. Selanjutnya, marilah kita mulai bekerja. Dan ingat, jangan sampai ada yang ikut menggembar-gemburkan desa yang bernama Majapahit. Majapahit tidak pernah ada. Majapahit tidak pernah lahir ke muka bumi. Lihat, Adijaran Lejong. Iya, Kakang. Rupanya ada sebuah desa di balik punggung gunung ini. Tapi desa ini kelihatannya aneh, Kakang. Jarang sekali penghuninya. Ya, memang suasananya agak lain. Tapi, apakah hanya perasaanku saja? Ah, bukan, Kakang. Aku pun merasakan begitu. Desa ini lain dari desa-desa di bawah sana. Nampaknya penghuni desa ini rajin bercocok tanam. Lihat, banyak sekali tanaman jagung dan talas biru. Dan di sebelah sana itu ada tanaman padi. Kakang, lihat. Ada orang bekerja di sawah. Mari kita temui dia. Siapa tahu dia bisa memberikan keterangan tentang desa ini. Ya, boleh juga usulmu. Hei, apakah kau warga desa ini? Iya Tuan, saya warga desa ini. Apa nama desa ini? Loh, Pandak Tuan. Aku tidak melihat wanita di desa ini. Apakah penduduk desa ini semua laki-laki? Iya, Hah? memang. Rata-rata penduduk desa ini laki-laki Tuan. Hei, siapa namamu? Nama saya Wong Kilur. Hei, Wong Kelor. Aku ingin menemui kepala desa Lopandak. Di mana rumahnya? Oh, di sana Tuan. Jauh Dapatkah? sekali. Hah? Dapatkah kau mengantarkan aku menemui kepala desa ini? Maaf Tuan, saya sedang bekerja. Kalau Tuan mau ke rumah kepala desa, ikuti saja jalan ini. Lalu terus ke sana. Lalu belok ke arah kiri, Tuan akan sampai di sebuah tugu batu. Tuan belok saja ke arah kanan. Ah, sudah. Kau tidak perlu bicara terlalu banyak. Tinggalkan saja paculmu itu sebentar. Dan antarkan kami ke rumah kepala desa. Tapi Tuan, saya sedang mencangkul tegalan ini. Saya tak bisa meninggalkan pekerjaan saya, Tuan. Kan hanya sebentar. Nanti kau kembali lagi untuk meneruskan pekerjaanmu. Rumah kepala desa mudah dicari, Tuan. Wong Kelor. Mungkin kau belum tahu siapa kami. Kami adalah para penanggung jawab keamanan di seluruh wilayah Kediri. Hai, kami sudah mengunjungi lebih dari 10 desa semenjak meninggalkan Jasun Wungkal 2 hari yang lalu. Tapi baru di Lopandak ini kami disambut dengan tidak ramah. Kami hanya minta diantarkan ke rumah kepala desa. Bukankah itu pekerjaan yang tidak sulit kau lakukan? Tapi Tuan, saya bukannya tidak mau mengantar. Saya sedang bekerja. Kalau Tuan mau bersabar menunggu, saya akan menyuruh orang lain untuk mengantarkan Tuan. Kurang ajar. Wong Kilur. Sikapmu sungguh-sungguh membuat kami tidak merasa nyaman di desa ini. Ayo, kau mau mengantarkan atau tidak? Tidak, Tuan. Ampun, Tuan.
Jaran Lecong marah sekali. Dia merasa disepelekan oleh seorang warga desa biasa. Sementara Wung Kilur mengkerat ketakutan begitu melihat Jaran Lecong mengeluarkan pedangnya. Wong Kilur, kau tinggal memilih mengantar kami ke rumah kepala desa atau menjadi mayat. Ampun, Tuan. Ampun. Ampun. Huh? Kau berani sok-sokan di depan wakil-wakil pemerintah Kediri. Kau merasa dirimu sudah jamur. Tidak, Tuan. Saya mohon maaf. Maaf. Apa yang kau andalkan hingga kau berani menentang keinginan kami? Hah? Kau punya ilmu kanuragan ya? Kau belajar kanuragan ya? Siapa gurumu? Hah? Kau belajar di perguruan mana dan siapa nama gurumu? Tidak, Tuan. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa menggarap sawah atau tegalan, Tuan. Kami semua yang tinggal di sini hanyalah petani biasa, Tuan. Petani biasa. Kalau kau berani belajar ilmu kanuragan, maka kau akan menjadi musuh pemerintah Kediri. Kau tahu, dilarang keras mendirikan perguruan ilmu kanuragan dan dilarang keras belajar ilmu kanuragan. Barang siapa tidak mentaati peraturan ini, dianggap menentang pemerintah Kediri. Orang itu bisa langsung ditindak dan dijatuhi hukuman berat. Ampun, Tuan. Mana berani saya menentang pemerintahan Kediri. Saya orang kecil, Tuan. Wung Kilur, kalau kau merasa menjadi orang kecil, kau harus menghormati orang yang lebih besar. Yang berpangkat rendah harus menghormati yang berpangkat lebih tinggi. Kau setuju pendapatku ini atau tidak? Setuju, Tuan. Saya setuju sekali. Akan kita lihat, apakah kau benar-benar setuju atau sebenarnya kau mempunyai pendapat lain yang berbeda. Aku akan menguji kata-katamu itu. Apa yang sedang kau pegang itu, Wung Kilur? Ini cangkul, Tuan. Iya, cangkul. Kau tentunya sangat menyayangi cangkulmu itu. Iya, Tuan. Saya sangat menyayangi cangkul saya ini. Saya merawatnya dengan baik karena saya menyayanginya. Lihat saja, Tuan. Gagangnya bagus, bukan? Gagang cangkul ini saya buat dari pohon mandana yang sudah tua umurnya. Saya selalu mencuci bersih setiap selesai menggunakan cangkul ini, Tuan. Iya. Bagaimana kalau cangkulmu yang bagus itu kau rawat dengan baik, yang kau sayangi? Aku minta, Wung Kilur. Apa maksud Tuan? Apa bicaraku kurang jelas? Kakang Jaran Bangkal menginginkan cangkulmu itu, goblok. Kalau kau menghormati kami, menghargai kami karena pangkat kami yang lebih tinggi, maka kau tak perlu berpikir dua kali untuk menyerahkan cangkulmu itu. Tapi Tuan, cangkul ini sangat berharga bagi saya, Tuan. Justru karena cangkul itu berharga, maka aku minta. Tuan, kalau saya tidak memiliki cangkul ini, saya tidak bisa bekerja, Tuan. Lalu bagaimana saya harus menghidupi keluarga saya nanti? Kalau kau tidak mau menyerahkan barang yang kami kehendaki, itu berarti kau memandang rendah pada kami. Ampun, Tuan. Cangkul ini adalah sandaran hidup kami sekeluarga. Sama halnya dengan tuan-tuan dengan pedang itu. Apakah Tuan juga akan memberikan begitu saja? Kalau seandainya ada orang meminta pedang kebanggaan Tuan. Kurang ajar, monyet jelek, busuk. Kau bukannya menghargai kami, tapi malah mempermainkan kami. Rasakan ini. Ampun, Tuan. Nah, lihat Wung Kilur. Lihat cangkul kebanggaanmu ini. Cangkul yang bagus ini akan kuadu kekuatannya dengan sebongkah batu. Jangan, Tuan. Jangan. Ada apa, Paman Wung Kilur? Apa yang terjadi? Orang itu telah berani menghina kami. Dan sekarang dia baru merasakan akibatnya. Tuan-tuan ini siapa? Aku Jaran Bangkal. Dan dia sahabatku, Jaran Lejong. Kau siapa? Nama saya Werda Murti. Pergilah.
Kami tak mempunyai urusan denganmu. Saya hanya ingin membantu kalau sekiranya tuan-tuan membutuhkan bantuan. Baik. Kau tahu letak rumah kepala desa Lopandak? Oh, jadi tuan-tuan ingin menemui ayah saya? Kakang. Hah? Rupanya dia anak kepala desa. Kebetulan sekali. Ya, benar. Kami ingin menemui ayahmu. Kalau begitu, mari ikut saya, Tuan. Rumah saya memang agak jauh dari sini. Hiya! Kilur, kali ini kau kuampuni. Tapi jangan harap aku akan mengampunimu untuk yang kedua kalinya. Orang-orang itu kebangetan sekali. Tidak punya perasaan. Cangkulku dipatah-patahkan. Prajurit-prajurit Kediri memang sombong dan semena-mena. Kalau saja aku tidak ingat perkataan Raka Wigirang, lurah desa Lopanda ini. Mereka pasti sudah kulawan habis-habisan. Mereka mengira bahwa hanya mereka saja yang mampu bermain pukulan dan tendangan. Sakit sekali tulangku. Sikutku. Agaknya salah urut. Aduh. Memang susah menjadi orang kecil. Hanya karena tidak mau mengantarkan ke rumah kepala desa, badanku sakit semua. Cangkulku ikut remuk. Wong Kilur! Wong Kilur! Wong Kilur! Oh, itu Silinggapati. Ada apa, Wong Kilur? Mengapa wajahmu biru dan bengkak-bengkak? Apa yang terjadi? Orang-orang itu tadi. Aku melihat dua orang laki-laki berkuda melewati jalanan ini. Siapa mereka? Kau akan tertawa terkekeh-kekeh kalau tahu siapa mereka, Linggapati. Aku tahu. Pasti prajurit-prajurit Kediri. Apa mereka telah menyakitimu, Wong Kilur? Lihat saja mukaku ini. Dan lihat, tulang sikutku tidak bisa ditekuk lagi. Dan lihat juga ini, cangkulku. Prajurit-prajurit tengik. Mereka harus dihajar. Jangan, Linggapati. Kalau aku diam saja bukan berarti takut pada mereka itu. Aku diam karena memang begitulah peringatan keras dari kepala desa kita. Tapi perbuatan mereka sudah keterlaluan, Wong Kilur. Sekali waktu, kita harus mengadakan tindakan balasan. Kalau mereka bisa menendang, kita juga harus bisa. Kita bisa menendang, memukul, menghantam. Kita bisa melakukan apa saja yang mereka bisa. Kalau mau menuruti hati yang panas memang begitu. Rasanya kepingin sekali menggebuk mereka dengan gagang cangkulku ini. Tapi akibatnya bisa lebih parah. Tapi kalau kita terus-menerus diam, tidak mau melawan, perbuatan biadab mereka bisa semakin merajalela. Dipukul diam, ditendang diam, dicaci maki, diludahi diam. Kita ini kan juga manusia, Wong Kilur. Iya, saya tahu. Siapa yang mengatakan kita demit? Aduh. Sudahlah, Linggapati. Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Raka Wigirang, kepala desa kita. Tapi menurut pendapatku, larangan keras untuk melawan, untuk membalas perbuatan mereka itu sepertinya tidak adil. Sudahlah. Kau malah bicara tentang keadilan segala. Itu tidak banyak gunanya. Keadilan tidak dibicarakan ngalor ngidul. Keadilan adalah hak setiap orang. Dan wajahmu yang biru bengkak itu yang kau maksudkan dengan hak. Dan tulang sikutmu yang bengkok itukah hak yang harus kau terima? Kalau begitu, lebih baik aku tidak memperoleh hak-hakku. Aku tidak membutuhkan keadilan. Linggapati, jangan terburu nafsu. Tidak, Wong Kilur. Kendalikanlah dirimu, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kesejahteraan kita semua juga nantinya. Tidak. Mereka telah mencambuk kita terlalu keras. Aku tidak bisa membiarkan pemandangan seperti ini terjadi di desa kita. Aku lahir dan dibesarkan di Lopandak. Aku tidak akan terima melihat desaku diinjak-injak. Kekejaman ini suatu ketika akan kubalas, Wong Kilur.
Linggapati! Linggapati! Wah, anak muda di mana-mana sama. Berdarah panas, tapi kalau sampai dia tak mampu mengendalikan dirinya, wah, gawat. Mari tuan-tuan, mari, silakan. Diminum air gula aren. Mudah-mudahan bisa mengusir haus. Mari, silakan. Terima kasih, Pak Kepala Desa. Ayo, Adi Jaran Lejong. Iya, Kakang. Mari. Jadi tuan-tuan dari perwakilan pemerintah Kediri yang berada di Jasun Wungkal. Iya, benar. Kami sedang bertugas mengadakan peninjauan pada desa-desa di sekitar lereng Gunung Anjasmara ini. Iya. Iya, kami ingin minta keterangan sedikit tentang desa Lopandak ini. Oh, silakan Tuan Jaran Bangkal. Saya akan berusaha memberikan keterangan yang memuaskan. Terima kasih. Apakah desa ini sudah diadakan cacah jiwa? Oh, sudah Tuan, sudah. Dalam tahun ini sudah 2 kali kami mengadakan cacah jiwa. Ya. Berapa jumlah penduduk seluruhnya? Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Iya. Anak-anak berapa? Kami membutuhkan keterangan yang lengkap. Oh, baik Tuan. Anak perempuan 40. 40. Laki-laki 70 anak. Orang tua perempuan 86. 80. Dan orang tua laki-laki 112 orang, Tuan. Iya. Iya. Berapa jumlah pemudanya atau laki-laki dewasa yang belum berkeluarga? Jumlah warga pemuda tidak lebih dari 90 orang, Tuan. Iya. Apakah di desa ini ada perguruan ilmu kanuragan? Oh, tidak ada, Tuan. Kami di sini hanya bergelut dengan lumpur sawah setiap hari. Kami para petani yang tidak menaruh minat soal-soal kanuragan. Dan lagi, bukankah pemerintah Kediri melarang keras adanya sebuah perguruan ilmu kanuragan, Tuan? Iya, memang perguruan ilmu kanuragan dilarang keras. Iya, Tuan. Syukur kau sudah mendengar larangan itu dan mentaatinya. Oh, tentu kami akan berusaha mentaatinya, Tuan. Iya, kukira cukup. Kami percaya bahwa desa Lopandak adalah desa yang baik. Warga desanya juga warga yang baik, yang mau membantu pemerintah Kediri dalam membina dan menjaga keamanan negara. Oh, kami orang-orang kecil, Tuan. Bantuan kami tentulah tidak akan memuaskan, Tuan. Ya, baiklah. Kami tidak akan lama-lama di rumah ini. Kami ingin melihat-lihat suasana di sekitar desa ini. Oh, apakah perlu saya temani, Tuan? Tidak usah. Ayo, Ade Jaran Lejong. Baik, Kakang. Apakah mereka kelihatannya mencurigai kita, ya? Oh, aku tidak tahu pasti, Nak. Tapi sepertinya mereka menyembunyikan kecurigaan. Mereka bertanya tentang jumlah warga desa. Berdamurti. Iya, Ayah. Kau melihat sendiri apa yang mereka lakukan terhadap Wong Kilur? Mereka menganiaya Paman Wong Kilur dan meremukkan cangkulnya. Oh. Ketika saya datang, mereka sudah berhenti memukul. Oh, apa Wong Kilur kelihatan melawan? Tidak, Ayah. Saya tahu persis. Paman Wong Kilur sama sekali tidak melawan. Bahkan dia diam saja
ketika orang yang bernama Jaran Lejong melempari mukanya dengan lumpur sawah. Ya. Perbuatan mereka benar-benar sudah keterlaluan. Kemarin aku mendengar berita 2 orang lagi mati di desa Cunggrang. Belum lama ada 4 orang luka-luka parah di desa Gruguh. Dan terbukti pelakunya adalah prajurit-prajurit Kediri. Kapan kesewenang-wenangan ini akan berhenti? Saya takut mereka yang berdarah panas tidak sabar lagi, Ayah, lalu mengadakan perlawanan. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus mampu menahan diri. Sebab tugas yang dibebankan pada desa Lopandak ini bukan sembarangan. Iya. Ini menyangkut masalah negara. Kita harus merahasiakan rencana besar ini. Dan tidak boleh bocor sebelum saat perlawanan tiba. Wajah matahari sudah mulai kemerah-merahan. Cahayanya semakin lemah menyelimuti bukit-bukit dan lembah. Jaran Pangkal dan Jaran Lejong menghentikan kudanya ketika di hadapannya nampak menjulang sebuah dinding batu yang terjal dan tinggi. Rupanya ini jalan buntu, Kakang. Kita tidak bisa terus. Aku melihat ada jalan setapak menuju ke bawah sana. Mungkin jalanan orang-orang yang pulang pergi mencari kayu bakar di hutan. Iya, paling tidak jalan setapak itu bisa dilewati orang. Atau mungkin juga kuda. Apa maksud Kakang Jaran Bangkal? Bukankah hutan tarik ada di sebelah sana? Iya, di sana. Di balik bukit-bukit yang disaput kabut tipis itu. Iya. Aku curiga. Jangan-jangan ada jalan tembus yang menghubungkan desa ini dengan hutan tarik. Shh, Kakang. Ada orang berkuda menuju kemari. Hei! Siapa kau? Mengapa kau mengikuti kami? Hei! Kau punya mulut untuk menjawab pertanyaanku, bukan? Jaran Lejong menengok ke arah Jaran Pangkal. Mereka sama sekali tidak tahu apa maksudnya penunggang kuda itu tertawa. Memang tawa itu cukup keras hingga gemanya sampai ke lembah di bawah. Nah, siapakah penunggang kuda itu? Apa maksudnya mengikuti Jaran Pangkal dan Jaran Lejong? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.